Engkau lama menunggu untuk kedatangan senyuman sambutan kedatangan. Alhamdulillah. Bismillah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini sudah panjang-panjang, pendek lebih sautin, panjang sautin. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subuhul Qudus wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da wa khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ati mahabbataka wa ma'rifaka. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para guru sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hasanuddin selaku Ketua Masjid Al-Muttaqin Al-Mukarram Wal-Muhtaram Haji Abdul Hakim Al-Mukarram Haji Dr. Andes Abdul Ghani Kapolsek Cilacap Bapak Haji Muhammad Sugara, dan juga guru saya Habib Mahdi, semua para habaib, para ulama. Mohon maaf catatan masih segitu. Mudah-mudahan walaupun gak disebutin tadi juga ketua penyelenggara acara pada kesempatan malam hari ini, saudara saya, sahabat saya Al-Ustaz Ahmad Mazani SAG telah menyebutkan, mudah-mudahan senantiasa para guru kita, para habaib, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, berkah hidupnya dunia dan akhirat, dan bininya nambah lagi. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remajawati yang hadir, mudah-mudahan juga pada kesempatan malam hari ini duduk di majlis yang mulia ini menyebabkan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang pantas terucap dari bibir dan lisan kita, tiada kalimat yang paling indah terucap dari rangkaian kata mulut kita selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat, nikmat serta inayahnya,
nikmat istiqomah, nikmat kita iman kepada Allah, nikmat kita cinta kepada baginda Rasul, dan juga nikmat sehat alfiat. Betul? Kalau kita nggak punya nikmat sehat alfiat, abong nyampe kemari. Tahu nggak abong? Gilok. Masa iya kalau sakit kita nyampe lagi kapan? Makan di rumah. Cuma karena nikmat Allah bisa hadir di majlis ini, peringatan Isra Mi'raj bagi dan Nabi besar Muhammad. Iya, kalau nafas udah Selasa Jumat repot tuh. Nafas kalau Selasa Jumat bukan Senin Kamis lagi. Senin Kamis sudah biasa, Selasa Jumat mendekat buat malaikat itu. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada manusia yang agung, manusia yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, manusia yang mulia yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, manusia yang menjadi suri tauladan buat kita, manusia yang menjadi contoh buat kita, manusia yang ada budi pekerti sopan santunnya luar biasa indah, tutur katanya sangatlah mengesap di hati, bahkan lawan musuh mengakui keagungan beliau, pemimpin dunia akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi dulu? Cinta? Awas kalau cinta Nabi. Sebelum saya bicara, saya sebetulnya menunggu sampai Ustaz Ahmad Al-Habsi nyampe. 2 menit lagi beliau nyampe, saya turun. Namanya badal, itu keuntungan saya. Kalau ambil 11 dia kagak nyampe juga, saya bingung. Sebelumnya saya teringat baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jadidu imanakum min qauli la ilaha illallah." Pertahankanlah iman kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mau ucapin kalimat la ilaha illallah? Mau enggak? Berapa suaranya mana ya? Yang agak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang bekerja dia pecat. Puan yang agak mau mengucapkan la ilaha illallah artinya kawin lagi. Nah, apa alasan dulu mengucapkan la ilaha illallah? Ya, nanti ikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Bismillah itu awal bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah bentuk pujian, selawat pada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jajamu, habis minum ngapa. Palinglah enak jadi orang berilmu, datang belakangan di depan. Jalan-jalan ke pasar janji, jangan lupa beli baju biar satu kodi. Barang siapa yang gak mau mengaji,
kita sumpahin matinya jadi mati. Siapa yang gak mau sembahyang, dia ini negeri di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Panitianya kan remaja ini ya, panitia remaja ya Ustaz ya. Ada pantun aku lagi buat remaja di panitia ini, buat anak buah Ustaz Panjani. Metik kuning cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan dari ini yang setimpal, biar gak malu dia ajak kondangan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung malam hari ini kita dapat kumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Betul. Ini merupakan keuntungan buat jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena apa? Suatu acara yang model begini luar biasa pahalanya. Saya pengagat. Dari tadi pada sholat isya baca apa? Datang dari satu tahu, baca, baca sendiri tadi ya, ya, dikir, tahlil, tahmid, terus baca maulid baginda Nabi besar Muhammad. Yang datang, yang di rumah baca nggak? Yang di rumah baca apa enggak? Tapi datang banyak, datang. Suami datang banget. Bagus. Yang datang dapat PC. Yang kagak sampai masih. Yang datang dapat pahala baca surah Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, bahkan baca maulid. Yang kagak pahalanya gede. Bu, pahalanya gede. Bu, sungguh beruntung luar biasa. Bicara nanti Isra Mi'raj ada kembali kita atur lagi. Kalau saya bicara agak panjang lebar dah, ya. Saya bicara agak panjang, kebangetan panjang kesian ibu-ibu, kebangetan lebar kesian bapak. Kalau kebangetan lebar kesian bapak, kalau kebangetan panjang kesian apaan? Saya bicara miris generasi Islam. Mudah-mudahan daerah Tarogong ini maka dah panitia itu ngajak pun tapi daerah sebelah sono Fatmawati kesonoan sama kemarin mungkin sama aja. Di zaman saat ini kemajuan teknologi digital bagus,
Silakan kita manfaatkan kemajuan yang ada, tapi jangan sampai kebablasan. Orang sebelah sono, Bu, punya Facebook nggak? Punya Facebook nggak? Punya, Pak, Bang, punya Facebook? Jangan sebut. Boleh kita main Facebook, silakan. Judulnya jejaring sosial. Main Twitter, silakan. Kita punya handphone BB, berapa ada salah, BlackBerry, Android, iPad, tuh handphone ini tuh kayak meja. Lalu misalnya handphone bisa naruh kopi 12, bener, boleh langsung angkat. Wah, iyalah, tetangga sekampung tahu kalau udah punya handphone segitu gede. Padahal untuk tinggal habis. Iya, silakan ambil, silakan gunakan kemajuan teknologi zaman digital saat ini. Tapi ingat, jangan kebablas. Yang sedih, kalau nggak percaya, buka Pak, buka Facebook, buka Twitter, anak kita generasi Islam, Muslim dan Muslimah meminta, berdoa, memohon bukan lagi kepada Allah, angkat tangan, mengucapkan keinginan dan hajatnya, bukan lagi hambakan sejadah, ambil wudhu, sujud tengah malam, tapi anak generasi kita akibat kemajuan teknologi, kebablasan, berdoa di Facebook, minta di Facebook, ngeluh di Facebook, curhat di Facebook, makan kangkung di foto upload, makan dendeng di foto di up, jalan apa kuana sama temenannya di foto di pinggiran kali, malah dekat jamban di foto di up. Mau tidur megang hand, mendusin megang hand, bangun tidur megang, dikit-dikit boleh status akan sekarang. Ya Allah, ya Rabbi, aku demen banget sama si Mina. Cuman Mina ngapa cuek banget sama saya, di SMS nggak dibalas, telepon kagak diangkat, BBM apalagi. Si Minas nulis lagi status, Bang, mohon maaf, cinta nggak bisa dipaksain. Kalau emang nggak cinta, nggak mungkin gua bilang cinta sama lu, Panjul. Main dia sampai status. Akhirnya itu Panjul sama Mina jadi anak GALAU. Belum gua. Nggak ada lagi keyakinan sama Allah. Ingat, pengguna Facebook, Twitter, media-media semacam itu, jangan pernah apabila kita jalan dengan wanita yang bukan kehendaknya, pacar seorang cowok yang bukan laki kita, lalu kita mengakui dan mengatasnamakan diri kita, bangga melakukan hal itu sampai dia upload, sampai tulis statusnya, habis deket, habis nonton di sana dah, habis nonton apa sih, sampai habis cewek sama cewek, sama Santi dah, habis nonton di Citos, ya nonton di Citos, itu gue ngumpulin itu 3 bulan nonton di Citos, foto berdua sama ceweknya, sama cowoknya bangga banget di upload. Padahal dalam kitab Nashihul Ibad karangan Ibnu Hajar Asqalani dan disarahi oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Fattani, kata beliau, man ajnaba janban fa huwa yadhab fa innallaha yadhurun nar wa huwa yaqi. Barang siapa bangga melakukan dosa-dosa, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Pikirin dulu, yang pacaran muslim,
Bapak kita nah itu tadi udah didoain mau Ustaz Majani dia pada nikah. Makanya gue punya anak Pak, mau sama kayak undang-undang banyak dibawain lah. Jangan mahal-mahal 20 juta aja. Hah? Mahal 20 juta, 10 tahun kita ngempanin. Biaya 20 juta sampai 20 tahun. Ada lagi belajar. Murahin. Saat ini anak remaja nikah bingung kalau punya biaya. Udah ngikut 4 arisan berbentuk berbawain itu. Ya belum itu dia punya apa lemarinya, belum selimutnya, belum toiletnya, belum berbagai kaca, mandinya belum kita. Belum lagi masak segede santai kapal, bawaan ada roti buaya, ada roti banteng, macam-macam itu. Tahu itu gitu lagi udah. Ya kalau yang ada mas silakan, yang kagak, ya ini calon tukang ojek. Lah kita kawin dulu. Ya, pelan aja nanti berhari, nanti barang pada mundar mandir, jadi dulu seri. Ya, seri pada kosan kecil banget, asal orang lewat, tangan penjata jadi. Belum tentu dia naik. Kesal banget kalau ojek dan jalan kan, modal nunggu pedal motor. Kan, gara-gara jalan berat. Ya, bu, ada suami ojek. Doain bu. Doa yang bisa merubah semuanya. Suami walaupun tukang ojek jangan disumpahin, jangan dibedekin. Kalau didoain rezekinya luar biasa. Makanya bu kalau bangun tidur pagi-pagi suami kita kasih sarapan. Nanti kita mau berangkat ke kantor. Apa kesempatan dia? Semur, esor, bakwan, lontong, jalan dia, kue cincin. Siapin itu. Ketika suami lagi makan, siapin air minumnya, kita ambil jaket sama helmnya. Jadi mau berangkat ke kantor, ketika dia sudah selesai, kasih jaketnya, cium tangan lagi, cium, jangan di pipi, cium tangan, di hidung, dan nyium, di pipi. Awas kalau besok ke pasar boleh beli mangga nyium di hidung. Kalau besok nyium sama laki pakai pipi, besok beli mangga, nyium mangga, udah ini mangga, enak apa? Coba cium neng. Cium tuh mangga pakai pipi. Kalau kita kau bego kamu mangga, udah kenyataan. Kalau ini ada di sinetron, betul. Anak kecil aja bener-bener ini kalau sinetron kata-katanya. Kata dia apa? Mau juga dong, gokil. Bocah sekarang, cium tangan lagi cium hijab istri, berangkat bismillah, assalamualaikum. Ini langsung ambil wudhu, sholat dulu. Kagak lagi berangkat ke kantor 20 seri dan terus ke warung beli tempe satu brebet 3 jam. Dengan tempe dari iya, pokoknya mau 3 jam lebih. Lah gimana mau rezeki suami berbuka? Suami berangkat ambil wudhu, sholat duha, doa. Suami pulang johor, subhanallah panas. Ya assalamualaikum, cium tangan laki-lakinya cium, laki nyium jidat bininya. Itu alhamdulillah ojek bodi uang 7 juta. Betul itu, yakin doain lagi. Kalau cuma 1 juta, tetangga pun itu jaket, tetangga itu helm, kita tutup pintu, pintu lah. Dan motor mana? Gua jual. Bagus masih dapat kita 2 motor. Yang penting kita bersyukur kan ada dalilnya. Tahu dalilnya? Tahu? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Gak sampai aku. Ya ingat teroreng ya semua ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya jangan berbangga
tetangga kencing kedengeran, betul? Betul nggak? Nggak sampai anak ini, tapi panitia ngomong sampai bisa membedakan mana kencing dada, mana kencing kawan, mana kencing. Bagaimana bisa tahu dan sedang itu? Begini, katanya kalau kencing kawan kencingnya sepi. Jangan kebudayaan teknologi yang masuk silakan, tapi jangan sampai kebangsasan. Anak kita berdoa karena dia mau datangnya sampai lagi kepada Allah, punya keyakinan agama tidak akan kalau sudah kalau jadi anak alay, alay, jangan alay bu, jangan alay. Ya, nenek, jangan alay. Nenek main Facebook statusnya, lajang, statusnya lajang, lepas mulai lagi meninggal dan status. Anak alay gaya dulu, mohon maaf jamaah semua, itu orang yang paling beli di dunia. Orang alay, apa sopan santunnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, orang tua komelin, bukannya dia malah tenggorokan orang tua dulu. Oh, betul. Anak alay begini, contoh ya, contoh. Bisa ada kejadian kalau kita nanti mati, kan kita kan bakal ditanya di kuburan, betul. Ada yang kita lakuin itu, siapa Tuhan kamu? Betul. Anak alay kita tanya, siapa Tuhan lu, Neng? Jawab anak alay, kasih tahu nggak ya? Kita sewot yang nanya, jawab nggak? Kita tanya lagi, Neng siapa? Nabi lu? Jawab anak alay, mau tahu banget atau mau tahu aja? Alay, makin kesel kita. Neng, kalau kamu ditanya jawabnya seperti itu, bahwasanya engkau akan masuk ke dalam neraka. Apa jawab anak alay? Salam buat dulu. Kan kita makin gemes, Neng. Emang nggak tahu di neraka itu panasnya jauh lebih daripada panasnya api dunia. Jawab anak alay, atau gua harus kopral sambil terguling-guling lalu bilang wow. Ya Allah, Tuhan sekarang dulu. Jangan ya, jangan budayakan Islam di rumah tangga kita, di lingkungan kita. Makanya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, penukil daripada pembicaraan atau ucapan Syekh Ibnu Mubarak, nahnu yang meliru minal adab ahwa jamina ila kasir minal ilmi. Betul ini ya. Sungguh aku itu membutuhkan akhlak walaupun sedikit ketimbang banyaknya ilmu. Ilmu boleh banyak, cakep, tapi pakai kamu yang kuat cium di mana? Cium, amat dulu hormatin. Betul. Woi, nyak. Dulu, kagak. Ini bulan Saban punya. Woi, bulan Saban kita lagi masuk Ramadan. Dulu, ono. Lah, dulu saya punya orang tua, saya punya engkau. Kalau lebaran ini ya Allah kita lihat dipakai banyak banget kali ini, banyak banget itu sirup dibawain sama murid-muridnya, betul, betul, betul. Dulu, kapan? Sekarang tanya kiai, tanya ustaz, masuk bulan Ramadan apa yang banyak? Apa? Belum banyak SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Manjani, mohon maaf lahir dan batin. Kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita nyampe melakukan ibadah sampai tuntas, sampai datang Idul Fitri. Sekian Jalil dan Jalil. Nah akhirnya itu malam terawih pertama, Ustaz kita bukan kebanyakan bismillah, kebanyakan SMS, capek dia ngapusin. Betul Ustaz.
SMS doang gak enak. Jangan pada nyampe makanan. Anjing karena emang Ustaz kita cakep, bijaksana, abraken, mungkin murid gua pada pintar, anjing kali kalau datang ke rumah. Mudah-mudahan, alhamdulillah 1 minggu mau Idul Fitri masuk lagi SMS. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya, sehat? Mohon maaf lahir dan batin, kami mohon izinnya, mohon ridhonya, mohon doanya mau pulang kampung. Itu Kiai dari kalau masjid ya, ada dapat apa-apa dah, keren, mudahkan, SMS, sampai udara, SMS juga. Balik kemari dari kampung udah seminggu, guys. Belum bawa apa-apa. Ketemunya pembukaan magis taklim. Pantas putar sini dulu. Bukan dulu sana. Woi, Bu, kamu jawab tuh. Jadikan idola guru kita. Mengambil contoh kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi idola. Jangan penyanyi Noan. Hah? Oh, Noah? Tahu ini? Siapa yang nyanyi sama nyanyi? Ayo nyanyi siapa itu? Noah sama nyanyinya? Ya, tahu ya? Dia kan kebangetan banget, kita kenal itu Ariel, kenal April, nama lu pakai. Itu dia siapa sih emang? Sampai dia keluar dari Bandung itu lembaga pemasyarakatan. Dan penjara dia keluar itu ada dari Jawa, pemuda jual motor, jual kompos, nyambung dia keluar dari penjara. Betul. Bilang-bilang di depan motor penjara pada megang kertas, pada megang sepanduk laki-laki, di keluar ada pakai jilbab, gua udah tekan dia keluar terus ambil surat. Lah Ustaz Marjani jadi Ustaz udah 40 tahun udah. Agak karena tidak akan vaksin. Oh Ustaz Marjani. Padahal kan Ustaz yang harus jadi idola. Lah kan kita tahu sendiri siapa itu Ari yang pernah main film Ahmad Cutari dan Luna Maya. Ahmad Luna Maya 6 menit 18 menit, Ahmad Cutari 4 menit 17 menit. Apa? SMS mengaji tadi. Oke, usil aja. Makanya ya, walaupun umur kita udah senja, udah tua, kudu paham sama handphone, kudu paham main komputer. Bukan masalah itu kita bisa, tapi kita bisa lihat handphone anak kita. Jangan sampai kita dibohongin sama anak kita nyimpen dalam ampul-ampulan. Dan kita kasih tahu sebagai orang tua bagaimana buka handphone. Apalagi buat kita pertama kayak aja sandinya. Ada password buka HP gitu. Udah sama pembayar gimana caranya? Botol lagi buka, diapain? Kalau kamu buka kayak gemboknya, ada gambar yang doang, mana kagak? Kan kita nggak paham. Akhirnya anak kita kebablasan apa aja masuk ke dalam handphone. Kalau dulu kita jomelin orang tua, masukin di dalam kamar, dikunciin, sedih dan nangis, kita akan apa? Di dalam kamar kita cuma ada apa? Cuma ada jilid doang. Nah kalau sekarang anak kita dikunci di dalam rumah, dalam kamar itu, udah ada PS, ada komputer, ada handphone, apa aja ada. Makanya jangan sampai itu. Kita kudu paham. Kayaknya ya, kita pernah bisa belajar dengan handphone. Biar tahu, biar tahu. Dan kita emang bakalan hidup selamanya. Ya, kita hidup selamanya. Nanti kita mati. Yang kurus mati, yang jelek mati, yang ganteng mati, yang miskin mati, yang kaya mati, RT RW lurah kapolsek konsep kan dong, kapolsek
Kita ini semua udah dijaga. Nyampe selama dalam sih. Ah, 12 kan? 2 jam lagi. Ada, udah dikasih. Udah ditambahin tadi. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai Kapolsek lagi. Enggak apa ya. Mudah-mudahan panjang umur dia Pak. Kalau baik kita. Kalau nggak baik jangan. Mati semua. Cuma apa yang kita tinggalin kalau mati? Anak jangan cuma diajarin nyanyi puisi, kan? Curhat yang bisa doain kita. Kalau kita punya anak 3, yang satu bisa nyanyi, yang satu bisa puisi, yang satu bisa. Coba mana yang pakai kalau kita udah Sakratul Maut? Apa iya anak yang pertama yang bisa nyanyi uang? Wah, gua udah ngapa-ngapain. Sininya gua nyanyi sebagai lagu terakhir. Andai saja, andai kan tahu lagu mau gimana? Nyanyi. Yang kedua, yang nggak bisa nyanyi, bisa puisi. Bikin puisi terakhir buat punya. Buat orang tua kan yang nyanyi yang enak, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka ala tanzilan. Enak kalau kita mau Sakratul Maut ngajiin. Lah kepake pelanggan kita yang nomor 3 yang sangat dosa ambil kayak saya. Jangan. Kita itu boleh. Jangan baru. Enggak, tenang aja. Kuat. Saya mau 3 jam lagi masih kuat. 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 Aman kita kalau yang nomor 3 bisa ngaji enak kita Sakratul Maut. Makanya anak kita pergi sekolah memakai ngajinya. Jangan lihat cakepnya bangunan sekolah, jangan lihat gratisnya sekolah, tapi lihat ilmu yang diajarin. Betul. Lah orang tua sekarang takut sama anak pengennya masuk SMP, masuk SMA. Ayo anak diikutin. Kalau itu satu kampung yang begini standar menggigit. Kalau masih kena dibilangin di rumah, itu bocah masih dulu sama orang tua. Kalau masuk pesantren, tapi kalau udah belajar baru masukin pesantren, betul. Akhirnya pesantren kumpul orang belajar semua. Tapi jangan sampai itu. Hai, assalamualaikum. I love you. Alhamdulillah selamat saya. Jadi istirahat dulu. Nambah kita. Sampai mana tadi? Makanya nih anak suruh ngaji orang tua. Udah ngajiin anak. Pergi sekolah yang ada pengajiannya, ada madrasahnya, pelajaran agama. Biar apa? Biar ada akhlakul karimahnya. Betul. Wih. Entah kan? Wih. Dan kenapa lagi aku? Bandaran mana? Iya. Anak suruh ngaji ajan maghrib di musola apa masih alam taklim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Semangat aja.
Ada ke masjid atau ke musola pada kemana? Depan TV. Yang nongol siapa? Olga Sasmita. Yang nongol Melani. Yang nongol Oki Kumis. Yang nongol Raffi Ahmad. Facebook. Ada jemput dia lagi sama anak orang disuruh mesti langsung ngaji banyak ngajak, betul? Jangan gitu dong. Contohin. Kadang-kadang supaya tetap supaya imam dalam rumah cuma ngebelas sama sinetron. Allahu Akbar. Lagi bukan iklan itu. Mikir dia, iklan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Anak ini kan mampu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai lagi belum sih? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah mulai. Guru tiada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata bunyinya dia mulai papan dah. Coba jadi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa-turi sinin wa 'adal baladi al-amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina 'amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lagi orang kemudiannya ke TV. Kata pilihnya dalam itu baca hati di mana pindah ke walasi. Lah kata anak yang kecil, ya Pak pindah ke walasi, lakukan ke ubah masanya tidak apa pindahnya. Saking apa otak itu sudah sinkron sama hati, dijejerin dengan sinetron. Terus saya tidak senang ada yang usah fotokopi. Masa usah lagunya begitu itu mencemarkan nama baik Islam umum. Apalagi itu tuh. Kemarin di depan kiai, betul. Dan segitu orang itu, Tuhan Aziz, Tuhan itu menjadi orang Islam. Coba bikin sinetron yang menghina pendeta. Malah kamu kagak omongan dia. Kenapa Ustaz dilecehkan seperti itu? Kiai Tuhan Aziz yang identik dengan orang Islam dihina kita nonton itu sambil dakwah. Tidak terasa juga. Kalau sudah itu menjadi kemas sama orang Yahudi, baik-baik. Kenal sama Maherjen. Hei, lagu ini cakep gak? Cakep. Lagu saya itu. Abang saya itu. Cuman kalau udah dikemas pernah ngadain show di Kelapa Gading. Waktu itu kalau nggak salah nggak sekali ini saya sebut. Ngadain mulai jam 5 sore. Itu yang kumpul. Yang nonton papan jilbab banyak banget. Woi, ada yang nonton nggak waktu itu? Itu di Kelapa Gading penuh, jadi penuh juga penuh jilbab pada nonton Maherjen. Pada zaman apa lagu-lagunya tidak apa-apa, tapi itu mulai jam 5 selesai jam 8 malam. Itu perempuan pakai jilbab, umat Islam ada yang salat maghrib. Bagus itu lagu, tapi ketika sudah dikemas dengan orang Yahudi, kita dibuat lalai dan lupa bahwasanya kita punya kewajiban sebagai hamba Allah. Kalau wajib Pak ditinggali, bukan kita yang disuruh beribadah. Jadi kenapa dong? Udah jadi itu makanya selesai dong. Anak kita didik, boleh kita cinta dengan sedih, boleh kita cinta dengan adat budaya, tapi jangan sampai mengambil dari apa yang diajarkan oleh Baginda Rasul. Ini diajarkan oleh agama kita. Anak kita sudah diajarin, contohin.
Dalam kitab Bulughul Maram, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. Itu Islam ngajarin, betul. Contohin Bu, Pak, contohin anak dari yang kecil-kecil, dari yang kecil-kecil sunnah. Sudah, alhamdulillah lagi. Aku mau ngasih nih, bocah dulu nih nyontohin. Kita nyontohin Bu, contohin kalau di rumah kita minum jangan berdiri nih. Nyontohin bocah biar bisa punya sopan santun dalam minum pun ada. Pertama nih, kita duduk dan berdiri. Ya. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bagus diajarkan oleh baginda Rasul. Ini minum berdiri, baca Bismillah kagak, itu minum setan itu. Berdiri, baca Bismillah kagak, minum begini. Itu nggak boleh, paham? Gimana aja berdiri kagak semua. Oke, alhamdulillah terus penting. Saya akan meninggalkan tempat makan lagi. Makan, pulang makan, kalau dengan, saya punya anak, Bu, pengen punya mantu, saya pengen. Bukan saya, kalau bapak usil aja, yang punya BB, Pak 321, Pak 34, 9, kalau 14, Ustaz Mas Mani nanya, kayak Mas Jami nanya ya. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri dengan salam, ayo saya pengen angkat kita berdoa kepada Allah biar ampun kita dihindarkan dari bala dan bencana. Angkat tangan ya, angkat tangan. Kalau Kiai mau berusaha lebih kumpul doanya. Semangat Ibu, dengan angkat tangan saya sumpahin hatinya kamu lagi. Ayo angkat tangan, ayo semua udah. Ini semua angkat dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.